Cerita bohong yang direka oleh mantan anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga, Ratna Sarumpait menjadi kisah panjang pertarungan politik Pilpres 2019. Dua kubu yang menjadi peserta Pilpres saling menghembuskan tudingan dan sanggahan terkait isu-isu yang selalu saja menyerang. Tentu di tahun politik ini semua akan menjadi politis jika segala isu ditangani oleh aktor politik. Dan kasus Ratna Sarumpait ini juga telah menyenggol Amin Rais yang juga mengeluarkan jurus buka-bukaan soal Kapolri. Apakah ini tanda genderang perang politik kembali ditabuh lewat isu baru? Kami akan mendiskusikannya bersama dengan saat ini sudah ada narsum yang hadir di studio CNN Indonesia. Ada Mas Ahmad Baidowi yang juga merupakan Wakil Direktur Bidang Saksi TKN Jokowi Ma'ruf Amin, dan juga Bang Andre Rosiade yang merupakan juru bicara BPN Prabowo Sandiaga. Selamat malam Mas Awi dan juga Bang Andre. Terima kasih sekali lagi telah datang di studio 2 CNN Indonesia dan diskusi bersama saya malam ini. Tapi kita langsung saja nih masuk kepada Bang Andre terkait dengan pemanggilan Amin Rais pada hari ini. Tapi sebenarnya untuk dari kubu atau paslon 2 koalisi Adil Makmur ini menanggapi pemanggilan Amin Rais ini seperti apa sih, melihat tadi ada pernyataan kalau ada sedikit kejanggalan dari pemanggilan atau prosedur hukum yang dilaksanakan kepada Amin Rais ini? Yang pasti sejak tanggal 3 hari Rabu malam ya, Pak Prabowo melakukan konferensi pers di Kartanegara dengan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Lalu di situ Pak Prabowo sudah menyampaikan akan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Oke. Jadi kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian menyelidiki kasus ini secara transparan, berkeadilan dan profesional. Sehingga kalau memang di pihak kami dibutuhkan keterangan, kami siap. Bahkan Bang Fadlizon sudah menyampaikan karena ada narasi yang dibangun, ada tuduhan yang biadab dan keji mulai dibangun bahwa kubu kami melakukan rekayasa. Oke, bahwa itu skenario dari kubu kami. Bang Fadli sudah menyampaikan silahkan dicek telepon kita masing-masing. Polisi punya alat, polisi punya kemampuan untuk mencek digital forensik percakapan kubu Pak Prabowo dengan Mbak Ratna, sehingga tahu apakah ini rekayasa atau memang ini fakta kebohongan yang Mbak Ratna lakukan sendiri sesuai dengan konferensi pers Mbak Ratna tanggal 3 jam 15.00 itu, dan juga surat Mbak Ratna yang dibawa oleh pengacaranya di satu acara televisi nasional. Jadi sehingga kami berkepentingan, ya, kami sangat berkepentingan bahwa kasus ini diungkap seterang-benerangnya. Karena kami tidak ingin lagi ada upaya penggorengan luar biasa, ya. Karena kita tahu kubunya Mas Awi, sahabat saya ini butuh pengalian isu bagaimana dolar 15.200. Pengalian isu Mas Awi. Kan? Bahwa pemerintah sudah gagal soal ekonomi, lalu bagaimana masyarakat Lombok teriak bahwa pemerintah gagal juga melaksanakan janji, sehingga butuh penggorengan isu Mbak Ratna untuk terus memojokkan. Jadi dari koalisi Adil Makmur menganggap ini mungkin bisa amunisi yang digunakan oleh koalisi Indonesia Kerja gitu ya Bang Andre. Kami sangat berkepentingan bahwa polisi memproses. Jadi siapapun yang akan dipanggil oleh pihak kepolisian dari pihak kami, kita siap. Akan siap. Oke, siap. Bang Andre, kita tahan dulu. Mas Awi, kita tahan dulu. Pembicaraan akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di layar Pemilu Terpercaya. Ya, masih di layar Pemilu Terpercaya dan ini ada diskusi terkait dengan seperti apa bola liar yang muncul sejak kasus hoax Ratna Sarumpait ini terbuka ke publik, dan kita akan teruskan bersama dengan Bang Andre Rosiade dan Mas Ahmad Baidowi. Tadi Bang Andre mengatakan bahwa saya sebenarnya ingin menanyakan sih terkait dengan pemanggilan Amin Rais ini, kemudian juga tadi ada perkataan yang cukup menarik yang dikeluarkan oleh Pak Amin Rais di Polda Metro Jaya yang sedikit menyenggol Pak Kapolri. Tanggapan Bang Andre gimana? Ya, mungkin Pak Amin punya pendapat soal penyelidikan ini. Dianggap beliau terkesan ada upaya kriminalisasi terhadap beliau. Atau kita perlu dengarkan dulu pernyataan secara selengkapnya ya. Kita dengarkan dulu pernyataan lengkap Amin Rais di Polda Metro Jaya pada hari ini. Ini surat panggilan untuk saya tertanggal 2 Oktober ya. 2 Oktober. Padahal Sarumpait ditangkap baru 4 Oktober. Ini sangat janggal. Karena Sarumpait pada tanggal 2 Oktober belum memberikan keterangan apapun ke polisi. Kok surat panggilan untuk saya sudah jadi duluan. Apakah ini upaya kriminalisasi? Wallahu a'lam. Ya, oke, nomor 2. Yang kedua, nama yang tertulis pada surat panggilan kepada saya
tertulis Amin Rais. Padahal nama saya itu Muhammad Amin Rais. Saya cuma Amin Rais. Jadi saya mau tanya kepada Ajun Komisaris Besar Polisi Jerly Raymond Siagian dan AKP Niko Purba, bahkan Polda sebagai institusinya, kenapa nama Muhammad tidak ditulis? Apakah alergi terhadap nama Muhammad? Wallahu alam. Saya tahu Anda semua ingin tahu soal KPK ya, dan lain-lain. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Saya minta pada Pak Jokowi supaya Pak Kapolri Tito Karnavian segera dicopot. Alasannya antara ini pelajari sendiri. Ya. Saya yakin stok kepemimpinan Polri yang jujur dan mengabdi bangsa dan negara masih banyak untuk mengganti Pak Tito Karnavian. Ya. Kita cinta polisi, polisi tulang punggung keamanan nasional. Tapi kalau ada oknum yang tidak benar, tentu harus diganti. Tito pikir di Tito biasanya. Ya Mas Awi, ini ada pernyataan yang cukup katakanlah vokal ya dari Pak Amin Rais dan langsung menyenggol ke Pak Kapolri dan meminta Pak Jokowi untuk mencopot Pak Kapolri. Tanggapan dari tim Jokowi Ma'ruf gimana nih? Jadi pertama kita memahami secara psikologis Pak Amin Rais. Oke. Beliau itu menyampaikan seperti itu kan sebelum diperiksa oleh polisi. Setelah diperiksa sekian jam, 6 jam, ternyata beda karena mendapatkan perlakuan dari polisi, ternyata apa yang dituduhkan tidak terbukti. Oke. Kalau seolah-olah beliaunya kan mau dikriminalisasi. Tapi ini sudah keburu terlepas ke publik. Tidak ada masalah, itu kan memang gaya dan khasnya Pak Amin Rais seperti itu. Cuman kalau memang Kapolri terbukti dan Pak Amin Rais punya bukti, ya silakan aja dilaporkan ke KPK. Toh sekarang ada peraturan pemerintah yang baru diteken itu. Setiap orang yang melaporkan kasus korupsi dan nantinya terbukti mendapat imbalan 100 juta. Itu 200, untuk, Mas. maaf, 200 juta. Itu untuk lumayan, ya. merangsang warga negara Pendapat melaporkan, proaktif melaporkan tindak pidana korupsi. Apalagi sampai nanti terbukti. Lah, Pak Amin Rais silakan saja kalau punya data. Tapi saya menggarisbawahi tadi itu terkesan seperti emosional menyampaikannya gitu. Apalagi tadi Pak Andre ini sahabat saya juga ini menyatakan bahwa kasus ini digoreng. Nggak ada lah, goreng-menggoreng itu rugi. Goreng-menggoreng itu rugi. Karena apa? Bermuaranya kasus ini baik itu ke polisi maupun ke Bawaslu oleh pihak-pihak yang lain itu tidak melibatkan tim kampanye nasional Jokowi. Oke, jadi tidak ada pengaruh sama sekali? Tidak ada dari kita yang melaporkan. Jadi orang lain yang melaporkan. Kalau kaitannya dengan Ratna itu murni penyidikan dari kepolisian yang memang faktanya Ratna berbohong kan seperti itu. Tapi Pak Jokowi sebagai petahana nih saat ada sesuatu yang menyenggol dan mempertanyakan, jadi sedikit mempertanyakan kredibilitas dari kepolisian. Kalau Pak Jokowi tidak berbuat apa-apa sebagai presiden pemilik tampuk kekuasaan tertinggi saat ini dalam bidang eksekutif, apakah tidak akan membuat presiden buruk? Tidak, karena tadi Pak Jokowi kaitannya dengan buku merah itu sudah tegas beliau dalam sebuah wawancara di berbagai televisi, kami tidak intervensi proses hukum. Silakan lah, ini kesempatan buat Profesor Dr. Amin Rais untuk menyampaikan gitu kepada kepolisian, ya silakan aja, kepada KPK silakan saja kalau memang itu melibatkan, diduga melibatkan pihak-pihak petinggi Polri. Sekali lagi kalau dari Pak Jokowi tidak ada intervensi apapun. Yang berikutnya kaitannya dengan kontestasi pemilu ini, sebenarnya kita sudah jengah ya membahas persoalan terus terang saja isu hoaxnya dari yang dari Ratna Sarumpait itu sudah melahirkan bola-bola liar banyak. Kegaduhan politik lah gitu kan, dan tidak bisa lepas ini tidak murni hukum, ini kaitannya politik, ya tidak bisa dipungkiri karena Ratna Sarumpait sebelumnya tercatat sebagai juru bicara Badan Pemenangan di koalisinya Pak Prabowo. Dan ketika insan politik itu berurusan dengan hukum, ya memang tidak bisa disalahkan ketika itu selalu dikait-kaitkan. Tetapi kami tegaskan kalau dari aspek kami sama sekali tidak ada menarik hal-hal tersebut ke kontestasi. Biarlah itu menjadi persoalan hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum pemilunya di Bawaslu. Ya silakan saja. Ini semacam tantangan Bang Andri sebenarnya untuk Pak Amin Rais ya. Apabila dia bisa membuktikan tuduhan yang dilontarkan terhadap Pak Kapolri, bila terbukti maka memang Pak Kapolri harus menjalani proses hukum yang berlaku di negara ini yakni diselidiki. Tanggapan Bang Andri gimana? Iya, memang melihat perkembangan soal buku merah ya yang sekarang berkembang di publik, lalu kita membaca pernyataan mantan komisioner KPK Mas Bambang Wijoyanto yang meminta dan mendorong agar pimpinan KPK yang sekarang
benar-benar serius menyelesaikan, saya rasa ini memang terbuka. Apalagi kita dengar Pak Jokowi sudah menyatakan tidak akan melakukan intervensi. Saya rasa ini pintu ruang bagi KPK benar-benar bekerja itu. Kalau memang ada bukti, silakan. Jangan sampai kalau ada orang yang diindikasikan terlibat ini orang yang begitu punya kekuatan, KPK nggak berani. Siapapun di mata hukum harus sama. Oke. Siapapun. Tapi sebenarnya, Ya, kita harapkan KPK menegakkan marwah penegakan hukum dan menegakkan marwah KPK. Betul. Kami Partai Gerindra dan seluruh partai pendukung Pak Prabowo dan Bang Sandi akan siap membackup KPK secara politik. Oke. Yang penting menegakkan hukum secara adil, transparan, dan profesional. Tapi kalau perkataan dari Pak Amin Rais tadi ini juga mewakili seluruh koalisi Adil Makmur atau ini pernyataan secara personal dari Amin Rais? Saya rasa pernyataan Pak Amin yang ingin KPK bekerja secara profesional, mengusut seluruh kasus, termasuk khusus kasus buku merah ini. Buku merah. Bukan hanya dari dugaan aliran dana. Ya, itu bukan hanya permintaan Pak Amin pribadi ataupun koalisi Pak Prabowo dan Bang Sandi saja. Saya rasa itu permintaan seluruh rakyat Indonesia, termasuk dari kubu saudara saya Bas Awi ini, karena seluruh rakyat Indonesia pasti menginginkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. Itu pasti cita-cita kita semua, cita-cita Pak Jokowi, cita-cita Pak Prabowo, kita pasti punya keinginan sama, Indonesia bebas dari korupsi. Jadi saya rasa ini momentum KPK, ya dukungan publik ada, dukungan rakyat ada, kalau memang cukup bukti, silahkan jalankan, apalagi presiden sudah terbuka tidak akan melakukan intervensi. Ini momentum. Ya, pemilu berjalan secara aman, nyaman, dan geriang dan gembira, Mas Awi. Penegakan hukum pun tetap berjalan. Mas Awi gimana? Jadi yang perlu kita garis bawahi, kasus buku merah itu kapan mencuatnya? Kalau tidak salah ya, itu periode kepemimpinan KPK sebelumnya. Yang di saat itu kalau nggak salah satunya Pak BW diantaranya gitu. Mohon dicek apakah kasus ini terjadi di periodenya Agus Raharjo atau sebelumnya. Agus Raharjo. Oke. Itu perlu dikelirkan. Yang berikutnya sudah kami tegaskan di awal bahwa persoalan ini murni persoalan hukum kalau memang fakta dan bukti-buktinya ada. Sama sekali tidak ada kepentingan politik kami dalam proses hukum di KPK. Semua sudah ada koridornya, secara undang-undang sudah ada. Pak Jokowi sebagai presiden dan juga sebagai capres tidak akan mempersoalkan itu, tidak ada intervensi. Kita tidak lagi penegakan korupsi di Indonesia itu jangan hanya dibuat main-mainan saja gitu, tapi benar-benar dituntaskan. Tapi sekali lagi kalau itu terbukti ada faktanya, jangan mengada-ada lah, itu yang persoalan. Nah ini pernyataan dari Amin Rais ini dianggap oleh sebagian dari pihak pemenangan Jokowi Maruf Amin, termasuk terutama untuk relawan Jokowi yang mengatakan ini adalah bentuk politisasi. Tapi sebaiknya kita dengarkan dulu pernyataan lengkap dari relawan Joko Widodo yang menilai Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais tengah berusaha mempolitisasi hoax dari Ratna Sarumpait, dan Amin dinilai tengah melakukan pengalihan isu terkait desakan agar Kapolri dicopot yang dinyatakan saat Amin Rais memenuhi panggilan dari Polri sebagai saksi. Dikutip dari Detik.com, Ketua Divisi Hukum, Advokasi, dan Migrant Care relawan Jokowi, Castorio Sinaga, tuntutan Amin Rais untuk pencopotan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berikut aksi kawal massa PA212 di saat pemeriksaan adalah upaya memperkeruh kondisi stabilitas politik, dan hal ini sekaligus bentuk intimidasi politik terbuka terhadap institusi kepolisian yang saat ini tengah menyidik kasus berita bohong atas Ratna Sarumpait. Castorius menyatakan mengungkit kembali sebuah kasus yang sudah inkrah, lalu menuding Kapolri adalah tak lebih dari sekedar bentuk pengalihan isu yang bertujuan untuk menekan Kapolri agar membuka ruang negosiasi yang tidak perlu. Ia juga menyebut Amin Rais seharusnya memberikan teladan yang baik terkait proses penegakan hukum di Indonesia dengan cara mendukung kerja penyidik kepolisian agar kasus hoax Ratna Sarumpait dapat dipandang secara jernih. Penentuan posisi Amin Rais sebagai saksi kunci dalam kasus hoax Ratna menurutnya adalah hal yang biasa dalam hukum acara penyidikan Polri, karena yang bersangkutan adalah salah satu pihak yang pertama kali mengetahui, bertemu, dan berdiskusi dengan Ratna sebelum mengakui kebohongannya ke publik yang kemudian melahirkan kontroversi yang mengganggu stabilitas politik. Cukup keras, Mas Awi, dan dikatakan bahwa pernyataan terkait dengan Kapolri ini adalah sebuah bentuk pengalihan isu. Gimana tanggapan dari TKN?
dugaan itu mendapatkan pembenaran ketika misalkan sebelum pemeriksaan ada semacam show of force dari Pak Amin Rais dengan membawa pasukan, dengan membawa dikiring massa gitu. Maka di beberapa kesempatan saya sampaikan kalau memang Pak Amin Rais merasa yakin dirinya tidak bersalah dalam konteks ini, ya silakan aja datang aja. Toh pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan itu biasa saja dalam proses hukum. Saya pun oleh kepolisian pernah dimintai keterangan sampai 3 kali, bahkan ya datang sendirian saja, karena kami meyakini saya sendiri tidak bersalah. Apalagi sekelas Pak Amin Rais misalkan sampai segitunya gitu, bahkan tadi sebelum masuk ke kantor polisi terlihat dengan emosi, terlihat seperti itu, dan secara psikologis mungkin itu turut berpengaruh ya, tapi setelah keluar dari ruang penyidikan, alhamdulillah situasi menjadi kondusif. Dan saya kira hal seperti ini, kondusivitas itu yang perlu kita jaga. Mari kita berikan kepercayaan kepada kepolisian untuk menyelesaikan kasus Ratna Sarumpait ini tanpa harus dihubung-hubungkan dengan persoalan politis. Tapi ketika diorkestrakan, lah itu yang merugikan dan tudingan itu menjadi semacam mendapat pembenaran gitu. Oke, jadi kalau misalnya nih ke depannya Pak Amin Rais tidak meneruskan tindakan, kemudian juga tidak meneruskan perkataannya, kemudian menggiring untuk kepolisian atau KPK ini meneruskan penyidikan atas Kapolri dan dugaan-dugaan suap, kemudian juga pembakaran alat-alat bukti tersebut, maka dari TKN Jokowi Ma'ruf tidak akan ikut mendukung proses tersebut atau gimana, Mas? Ya, sekali lagi kalau persoalan penyidikan itu kita sudah menyerahkan ke ranah hukum, karena kita tidak ingin mencampuri antara urusan politik dengan urusan hukum. Kontestasi kita Pilpres nanti dia harus disambut dengan kegembiraan, harus ada kontestasi gagasan dari masing-masing golongan, masing-masing pasangan calon. Biarlah ranah hukum itu berjalan dengan koridornya sendiri. Termasuk itu apakah menjadi ranah hukum pidana dalam kepolisian maupun yang berlangsung di Bawaslu ranah hukum pemilunya. Silahkan saja, toh nanti kalau memang itu tidak terbukti, ya sudah selesai. Kalau memang itu terbukti tentu ada sanksinya, dan itu normal saja saya kira gitu kan. Kalau dari Koalisi Adil Makmur sendiri gimana Bang Andre? Apakah tidak ada keinginan untuk membuat sebuah atau membantu Pak Amin Rais untuk melakukan penyidikan, investigasi terhadap dengan kasus atau dugaan-dugaan kasus suap dan juga pembakaran alat-alat bukti tersebut? Ya saya rasa ini karena hukum ya. Sekarang kalau kita melihat investigasi Indonesia Leaks dan Tempo ini kan sudah terang benderang sebenarnya. Tinggal kita melihat apakah KPK merasa ini cukup alat bukti ya untuk meneruskan. Kan ini yang tinggal. Berarti sekarang, ingin ada tindakan untuk mencari alat-alat bukti tersebut? Jadi intinya sekarang dengan pernyataan Mas Bambang Wijoyanto, lalu Pak Amin, lalu sudah ada investigasi Indonesia Leaks, juga Tempo yang begitu terang benderang, sebenarnya ini pintu masuk sebenarnya bagi KPK untuk menindaklanjuti. Apalagi Pak Jokowi tadi kita dengar sendiri ya, menyatakan beliau tidak akan melakukan intervensi. Itu adalah domain KPK. Saya rasa ini momentum bagi KPK untuk melihat dukungan politik sudah ada baik dari kubu pemerintah maupun kubu oposisi sudah ada. Lalu saya rasa rakyat juga mendukung. Ini momentum KPK bahwa KPK saatnya kalau memang cukup bukti ya Mas Awi ya, kita tentu harus praduga tidak bersalah. Jangan sampai kita menghakimi orang tanpa cukup alat bukti. Harus ada proses penyidikan tersebut. Makanya kita doronglah soal ini. Nah, kembali ke kasus Mbak Ratna ya, kami ingin menegaskan bahwa kubu Pak Prabowo dan Bang Sandi sangat berkepentingan bahwa polisi mengusut tuntas kasus ini supaya apa? Supaya dugaan rekayasa yang dibunyikan oleh kubu sebelah kepada kubu kami ya, ini tegas, saya harus tegaskan berulang-ulang kali bahwa kami sangat berkepentingan kasus ini diusut oleh Polri agar tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi tuduhan yang keji bahwa kubu kami merekayasa. Begitu besar aib kami kalau seandainya kami melakukan itu. Itu bukan budaya kubu Pak Prabowo dan Bang Sandi, bahwa kami adalah korban. Jadi kami mendukung proses polisi yang profesional, berkeadilan, transparan, dan kami berkepentingan. Jadi siapapun dari pihak kami yang akan dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi, kita akan datang, kita jelaskan. Bahkan Bang Fadli yang di berbagai Twitter dituduh sebagai orang yang merekayasa, beliau sampaikan bahwa siap
menyerahkan, diperiksa komunikasi beliau dengan Mbak Ratna. Oke, Jadi siap. kita ingin transparan, tiada dusta di antara kita. Kami adalah korban, bukan pelaku rekayasa. Kami korbannya Mbak Ratna Sarumpait. Oke, Bang Andre kita tahan dulu, Mas Awi kita tahan dulu. Masih akan kita lanjutkan di segmen berikut. Setelah jeda yang satu ini, tetaplah di layar Pemilu Terpercaya. Terima kasih Anda masih menyaksikan layar Pemilu Terpercaya. Dialog kembali kita lanjutkan bersama dengan Mas Ahmad Baidowi dan juga Bang Andre Rosiade. Oke, tadi terkait dengan beberapa atau bola liar sebenarnya yang muncul akibat awalnya dari kasus hoax Ratna Sarumpait. Terus kemudian tadi Bang Andre juga sempat mengatakan siapapun nanti yang akan diperiksa oleh kepolisian dari kubu Koalisi Adil Makmur ini tidak akan mengintervensi proses hukum apapun. Tapi Bang Andre, kalau misalnya dari semua nama yang sudah dilaporkan ini diperiksa termasuk dengan Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Sandiaga Uno dipanggil sebagai saksi, gimana dari Koalisi Adil Makmur sendiri menanggapinya? Kalau memang ada surat panggilan dari Polri kepada Pak Prabowo dan Bang Sandi, tentu sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, saya rasa saya punya keyakinan Pak Prabowo dan Bang Sandi akan menghadiri. Proses pemeriksaan itu karena Pak Prabowo dan Bang Sandi adalah figur tokoh yang sangat menghargai proses hukum, apalagi kami berkepentingan, kami ingin buktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Pak Prabowo dan Bang Sandi dan seluruh tim ini adalah korban, ya, korban dari penipuan Mbak Ratna. Tidak benar kami melakukan rekayasa terhadap kasus Mbak Ratna ini harus dibuktikan dan kami berkepentingan sekali ini, ya. Jadi kalau seandainya Polri menggunakan hak subjektif dan wewenang beliau ingin memeriksa Pak Prabowo dan Bang Sandi, insya Allah Pak Prabowo dan Bang Sandi sebagai satria, ya beliau akan datang. Oke, kalau Mas Awi menanggapinya gimana? Ya, kalau misalkan beliau berdua dipanggil biasa saja atas nama warga negara, bukan atas nama capres ya. Karena apa? Benar apa yang disampaikan mereka mencoba membantah tidak ada rekayasa. Oke lah itu. Tetapi proses penyidikan ini dalam konteks ranah pidananya dari Ratna Sarumpait, dalam KUHP jelas bahwa setiap orang yang turut serta menyampaikan berita bohong, persoalan itu alibi mengaku sebagai korban, tetapi yang disampaikan karena ini istilahnya waktu di blow up bahkan dijadikan akrobat politik itu menyebabkan masyarakat panas kembali. Bahkan misalkan ada salah satu temannya Pak Andri bilang ini zaman Orde Baru tidak sekeji inilah. Itu seolah-olah gitu kan, bahwa mereka yang paling dikorbankan, paling rugi dengan Ratna Sarumpait dianiaya. Ada yang namanya Hanum Rais misalkan dalam sebuah liputan videonya di media sosial menyebutkan begini begitu, ini Cut Nyak Dinnya gitu loh. Dengan sederhana menyamakan Ratna Sarumpait dengan Cut Nyak Din. Walaupun kemudian video itu dihapus, tetapi kan sudah tersimpan di publik dan sekarang sudah menyebar tanpa links. Tapi videonya itu ada gitu. Nah, polisi kalaupun mau masuk ke situ, ranah ada sebab dan akibat. Akibat dari penyebaran itu bisa masuk ranah pidananya. Tapi sekali lagi itu wewenang dari penyidik. Siapapun yang mau dipanggil, misalkan apakah murni dari penyidikan Ratna Sarumpait, silahkan saja. Seperti pemanggilan Pak Amin Rais. Bahkan ada yang menyebutkan itu karena laporan dari Farhad Abbas. Saya kira tidak. Karena polisi murni menyidik persoalan Ratna Sarumpait. Soal ada seseorang yang bernama Farhad Abbas melaporkan 17 nama, itu soal yang berbeda lagi. Jadi jangan dicampur adukkan. Sekali lagi, kita persoalan ini harus terang benderang. Saya sepakat harus terang benderang supaya tidak ada kecurigaan-kecurigaan. Tentu juga akibat dari tersebarnya berita hoaks itu juga harus dituntaskan. Jangan hanya persoalan perannya, tapi paskanya itu juga harus dituntaskan supaya kita mendidik kepada generasi muda kita mendatang bahwa dalam berpolitik itu jangan dibuat-buat, jangan lagi berita kebohongan dibikin terus menyebabkan korban banyak orang. Tidak hanya grupnya Pak Andri jadi korban, hampir seluruh masyarakat Indonesia jadi korban, semua percaya gitu. Bahkan termasuk dituduhkan ke kami. Misalkan dibandingkan dulu di Orde Baru nggak seperti ini, kok ini jahatnya melampaui di zaman ini begini gitu. Kok zaman ini begini melampaui Orde Baru gitu. Jadi presiden buruk kan? Orang yang bilang begitu ternyata ya memang bukan dari kami, dari orang lain yang seperti itu. Saya nggak perlu nyebut nama siapanya, tapi itu bisa dilacak di pembicaraan di media massa maupun media sosial gitu.
Tapi kalau misalnya Bang Andre sendiri gimana? Ya kalau kita melihat perspektif hukum ya, kalau kita mendengar wawancara Prof. Mahfud MD mengenai perkembangan kasus Mbak Ratna, bahwa Pak Prabowo dan yang lain-lain kalau memang terbukti ini bukan rekayasa dan Pak Prabowo memang ditipu oleh Mbak Ratna dan Pak Amin dan yang lain-lain ditipu oleh Mbak Ratna, secara hukum menurut analisis Prof. Mahfud Pak Prabowo tidak bersalah. Oke. Ya, nanti kita uji saja kan di proses penyidikan Polri. Saya rasa pernyataan Prof. Mahfud itu sangat objektif ya, yang bahwa orang yang melakukan empati sosial dan mereka merasa ikut tertipu oleh Mbak Ratna bukanlah orang yang layak dijadikan tersangka. Saya rasa Polri akan berhati-hati dalam kasus Mbak Ratna ini, ya, tidak akan serampangan, tidak akan gegabah, pasti akan mengedepankan rasa keadilan dan juga profesionalisme. Kita serahkan saja. Yang jelas kami ingin memastikan bahwa kami siap mengikuti proses hukum yang ada, bahwa kami bukanlah perakayasa, kami adalah korban dan kami ikuti proses hukum. Ya, dan satu hal yang paling penting, banyak pemimpin Indonesia berbuat salah tapi jarang meminta maaf. Pak Prabowo sebagai satria dan seorang gentleman sudah menunjukkan itu. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Kalau salah harus berani Berani dong, gitu jangan ya, sampai ada contoh pemimpin ya. Kita tahu mengangkat warga negara asing menjadi menteri, ya padahal punya segala perangkat negara ya untuk memverifikasi, tidak dilakukan. Mas? Enggak, sudah bersalah melanggar undang-undang loh. Warga negara asing, warga negara jadi pejabat negara, minta maaf pun tidak. Beda dengan Pak Prabowo. Ini soal mental dan sikap satria. Oke, Bang, tapi kalau misalnya fokus ada juga figur yang berbuat mengacaukan salah nggak juga minta maaf. Contoh, makan ayam itu di personality. Singapura lebih murah dari Jakarta. Itu personality masing-masing orang tampaknya ya, Mas ya. Tempe setipis kartu ATM itu kan salah juga, tapi nggak juga minta maaf. Tapi biasa saja lah itu. Oke, mungkin itu kembali ke pribadi masing-masing. Ya. Tapi kalau misalnya terakhir nih Mas, ketika ada dugaan atau kemudian juga ruang-ruang nantinya yang akan terbentuk ke depannya untuk serangan-serangan, kemudian juga politisasi-politisasi lainnya yang bisa terjadi ke depannya. Dan terutama untuk Koalisi Adil Makmur apabila ini bisa menjadi blunder untuk pemenangan dari Prabowo serta Sandiaga Uno dan ini bisa berakibat Pak Amin Rais dijadikan pihak selanjutnya gitu sebagai tersangka. Kira-kira dari Koalisi Adil Makmur sendiri akan bisa membuat sebuah tim yang mengawal Pak Amin Rais secara hukum atau bagaimana, dan dari Koalisi Indonesia Kerja sendiri melihatnya apakah akan ada tindakan selanjutnya untuk menetralisir atau bisa mungkin menangkal isu-isu politisasi seperti ini ke depannya yang bisa menyebabkan katakanlah elektabilitas dari paslon nomor 01 ini menurun? Pertama, kami tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan dengan kasus ini. Karena itu publik yang menilai gitu. Yang kedua, terlalu jauh misalkan berasumsi Pak Amin Rais mau jadi tersangka, mau diperiksa sekali dan ternyata happy ending pemeriksaannya tadi. Kenapa bila? Nah, jadi kita harapkan persoalan ini segera tuntas dan tidak berandai-andai, karena proses hukum itu ada koridornya sendiri. Persoalan si A, si B jadi tersangka itu ada waktunya. Kalau memang proses penyidikannya mengarah dan mengharuskan seseorang menjadi tersangka, siapapun tidak bisa mengelak gitu. Dan saya kira tidak perlulah berasumsi-asumsi terlalu dini bahwa selanjutnya si A, si B jadi tersangka. Ini akan menimbulkan keriuhan-keriuhan baru. Kalau persoalan Ratna Sarumpait dituntaskan, kita sepakat harus dituntaskan. Kalau Bang Andre gimana? Ya, kalau saya sih benar yang disampaikan Mas Awi, kita terlalu cepat bahwa Pak Amin mau tersangka. Saya rasa melihat analisis ya Prof. Mahfud, nanti proses penyelidikan yang transparan, saya rasa kasusnya akan berhenti di Mbak Ratna ya. Karena memang Mbak Ratna pelaku tunggal yang membangun narasi kebohongan ini. Bahwa kami korban ya, tentu polisi akan bertindak objektif. Tidak semena-mena menyangkutkan Mbak Ratna, kamilah perekayasa. Jadi saya sangat optimis bahwa Polri akan melakukan ini secara transparan, di mana Mbak Ratna merupakan pelaku tunggal dan itu sudah berkali-kali Mbak Ratna mengakui, baik di konferensi pers hari Rabu jam 15.00 maupun di surat yang dikirimkan Mbak Ratna dari Rutan Polda Metro Jaya. Jelas kasusnya sederhana, ada kebohongan yang dilakukan secara tunggal oleh Mbak Ratna yang menjadikan kita semua menjadi korban hoax dari beliau. Jadi clear.
Dan setelah kasus Mbak Ratna ini selesai, kita bisa kembali fokus ya. Masalah bangsa banyak. Salah satu contoh hari ini kita dipertontonkan kembali bagaimana di pemerintah Pak Jokowi koordinasi antar lembaga Oke, tidak Bang pas Andre. ya. Bayangkan Iya, Bang Andre, menterinya tapi kita fokus ngumumin dulu nih kenaikan ya. BBM, presidennya membantah. Kan kasihan nih bangsa ini. Kayak pelangak-pelongok itu. Ya, Dan itu belum keputusan. Nah, itu masih belum ada keputusan, belum ada jalan Sehingga ujungnya ya. menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga di pemerintah sangat lemah sekali. Siap, Bang Andre, Mas Awi, terima kasih atas waktunya malam ini di layar pemilu terpercaya. Memang untuk hal-hal seperti ini kita sudah sepakat semuanya agar hoax-hoax ini tidak perlu lagi terjadi ya, Bang Andre dan juga Mas Awi ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya di layar pemilu terpercaya. Terima kasih, Bang. Ya, siap. Ya. Terima kasih, Mbak. Iya. Layar pemilu terpercaya masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.